Di suatu malam yang sunyi, Nabi Musa AS termenung dalam keheningan. Di atas selembar sajadah yang sederhana, ia bersujud, memohon petunjuk dari Allah SWT. Pikirannya terus dipenuhi oleh satu pertanyaan, bagaimana bisa seseorang memiliki ilmu yang tidak aku ketahui? Wahyu itu datang, membisikkan sebuah rahasia yang membuat hatinya bergetar. Allah memberi petunjuk tentang seorang hamba pilihan, seseorang yang dianugerahi ilmu laduni, ilmu langsung dari Sang Maha Mengetahui. Orang itu adalah Nabi Khidir AS. Seketika hati Nabi Musa AS membara dengan semangat untuk menuntut ilmu baru ini, ilmu yang berbeda dari yang telah ia ketahui dan pahami. Maka, tanpa menunda waktu, Nabi Musa AS memanggil Yusha bin Nun, seorang pemuda yang setia dan cerdas, yang telah menjadi sahabat sekaligus muridnya. Dengan suara yang penuh tekad, ia berkata, "Bersiaplah, Yusha. Kita akan melakukan perjalanan panjang demi ilmu yang tak pernah kudengar sebelumnya. Kita akan mencari seseorang yang berada di persimpangan dua lautan. Kita akan belajar darinya, meski jalan ini takkan mudah." Yusha, yang terkejut mendengar keputusan gurunya, dengan segera menyetujui tanpa ragu. Malam itu, mereka mengemasi bekal seadanya, tak mempedulikan kenyamanan atau kepastian. Nabi Musa AS sadar bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mencari ilmu, melainkan tentang mencari hakikat yang tersembunyi dalam kehendak Allah. Di dalam hatinya, ia berserah diri sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa, mengetahui bahwa setiap langkahnya akan diiringi dengan ujian yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Pagi berikutnya, langit membentang biru saat mereka mulai berjalan. Langkah demi langkah, melewati padang gersang yang seakan tiada akhir. Terik matahari menggigit kulit, sementara angin panas menyapu wajah mereka. Namun, Nabi Musa AS tak menggubris semua itu, pandangannya tertuju ke depan, pada tujuan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Hatinya penuh dengan doa, memohon kekuatan dan petunjuk, agar dapat mencapai titik pertemuan dengan sosok yang penuh misteri itu. Hari demi hari berlalu, namun mereka tetap berjalan, seolah tak pernah lelah. Yusha mulai merasakan letihnya perjalanan, tetapi ia terus mengikuti langkah gurunya, terinspirasi oleh semangat dan tekad yang tak tergoyahkan dalam diri Nabi Musa AS. Mereka melewati lembah, sungai, dan gunung, hingga akhirnya suatu hari, mereka sampai di sebuah tempat yang terasa berbeda, suatu tempat di mana dua lautan bertemu, tempat yang seolah menghembuskan hawa kedamaian sekaligus misteri. Di tengah perjalanannya, Nabi Musa AS mendekatkan diri kepada Allah lebih dari sebelumnya. Meski ia adalah seorang nabi, seorang utusan yang sudah diberkahi dengan banyak ilmu, tetap saja ia merasa haus akan ilmu dari sosok yang akan ditemuinya. Ia merasa kecil di hadapan Sang Pencipta, menyadari bahwa di balik segala ilmu yang dimilikinya, masih ada rahasia Allah yang belum ia pahami. Setelah menempuh perjalanan jauh yang penuh cobaan, akhirnya Nabi Musa AS dan Yusha bin Nun tiba di persimpangan dua lautan, tempat yang terasa memancarkan aura tak biasa. Ombak berkejaran, bertemu dan berpisah di antara kedua samudera, menciptakan batas yang seakan tak terlihat. Di titik itulah, Nabi Musa AS yakin bahwa sosok yang ia cari berada sangat dekat. Namun, rasa lelah yang menumpuk tak tertahankan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi lautan. Dengan menggelar alas sederhana, Yusha menyiapkan bekal yang mereka bawa. Ketika Yusha hendak mengambil ikan panggang yang disiapkan, betapa terkejutnya ia saat melihat ikan itu melompat kembali ke air dan berenang menjauh. Kejadian itu begitu aneh dan tak masuk akal, tapi Yusha, yang khawatir mengganggu Nabi Musa yang sedang terlelap, memilih menyimpan kejadian tersebut dalam hati. Ketika pagi menjelang, Nabi Musa AS terbangun dengan semangat baru. Mereka melanjutkan perjalanan, namun tak lama kemudian, perasaan resah melingkupi hati Yusha. Ia menatap wajah Nabi Musa AS yang penuh tekad, dan di sanalah ia merasa harus mengakui hal yang dilihatnya semalam. Dengan suara bergetar, Yusha berkata, "Tuan, semalam, saat kita beristirahat, ikan bekal kita itu melompat ke laut dan hilang di antara dua pertemuan air. Aku tak berani mengganggumu, tapi kini aku rasa kejadian itu mungkin adalah petunjuk." Nabi Musa AS tertegun mendengar pengakuan Yusha. Secepat kilat pikirannya terhubung pada petunjuk dari Allah SWT. Dengan firasat yang kuat bahwa pertemuan mereka dengan Nabi Khidir semakin dekat, Nabi Musa AS dan Yusha bergegas kembali ke tempat di mana ikan itu melompat ke air. Hati mereka berdegup kencang,
dan langkah-langkah mereka seakan semakin ringan. Begitu tiba di tepi pantai, Nabi Musa AS berhenti sejenak, matanya menyapu cakrawala seolah mencari sosok misterius yang selama ini ia dambakan. Udara terasa hening, seakan seluruh alam menanti pertemuan itu. Tiba-tiba, di antara ombak yang tenang, muncul sesosok pria dengan wajah penuh ketenangan. Ia berpakaian sederhana, namun ada pancaran wibawa dan keagungan di matanya. Nabi Musa AS tahu, ini adalah Nabi Khidir AS, sang hamba Allah yang dirindukannya. Dengan penuh hormat, Nabi Musa AS mendekat, hatinya dipenuhi kerendahan hati dan kekaguman. Ia tahu bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki ilmu yang sangat dalam dan unik. Tanpa ragu, Nabi Musa AS memohon, "Wahai hamba Allah yang berilmu, aku datang kepadamu untuk belajar. Izinkan aku menyertaimu, agar aku dapat memetik hikmah dari ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu." Nabi Khidir AS menatap Nabi Musa AS sejenak, seakan membaca ketulusan dan tekad yang mengalir dari setiap ucapannya. Namun, dengan suara lembut, ia mengingatkan, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ilmuku ini adalah ilmu dari Allah, yang mungkin sulit kau pahami dengan logika manusia." Mendengar itu, Nabi Musa AS merasa hatinya diuji, namun ia menegaskan tekadnya. "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar, dan aku tidak akan menentang perintahmu," jawabnya dengan sungguh-sungguh. Nabi Khidir AS diam sejenak, kemudian berkata, "Jika demikian, maka ikutlah bersamaku. Tapi ada satu syarat, jangan bertanya tentang apapun yang kau lihat, hingga aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Nabi Musa AS menyetujui syarat tersebut dengan kesungguhan hati, meskipun dalam hatinya ia sadar bahwa janji ini akan menguji keteguhannya. Ia menyadari perjalanan ini tak akan mudah, tapi ia siap mengorbankan apapun demi mendapatkan ilmu yang tersembunyi di balik kehendak Allah. Maka, dengan kesepakatan itu, mereka mulai melangkah bersama, mengarungi perjalanan yang akan menguji batas kesabaran dan pemahaman manusia. Pagi itu, Nabi Musa AS mengikuti Nabi Khidir AS menyusuri tepian lautan. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara angin dan debur ombak yang menemani langkah mereka. Hati Nabi Musa AS dipenuhi dengan rasa penasaran, namun ia menjaga janjinya untuk tidak bertanya atau mempertanyakan apapun yang akan terjadi. Ia tahu, ujian kesabaran dan keikhlasan sudah dimulai. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok nelayan miskin yang mengundang mereka menaiki perahu sederhana untuk menyeberangi lautan. Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS naik ke perahu itu, bergabung dengan para nelayan yang wajahnya tampak letih namun tetap penuh keikhlasan. Perahu itu tampak rapuh, kayunya mulai lapuk, dan sepertinya sudah lama tak diperbaiki. Namun, para nelayan itu mengemudikannya dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nabi Khidir AS melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meraih sekeping kayu di dasar perahu, dan mulai melubanginya. Dengan cepat, air laut mulai mengalir masuk, menyebabkan para nelayan panik, wajah mereka berubah pucat. Mata mereka saling bertatapan penuh ketakutan, menyadari bahaya yang mengancam jika perahu mereka rusak. Melihat tindakan ini, hati Nabi Musa AS bergolak. Ia tak mampu menahan kebingungan dan kegusarannya, sehingga spontan ia berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu ini? Bukankah ini akan membahayakan kita semua? Mereka adalah orang miskin yang telah mengizinkan kita menaiki perahu mereka. Mengapa engkau melakukan sesuatu yang merugikan mereka?" Nabi Khidir AS menoleh kepadanya dengan tatapan yang tenang, meski mata Nabi Musa AS jelas menyiratkan protes. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nabi Khidir AS mengingatkan, "Bukankah sudah aku katakan padamu bahwa engkau takkan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa AS terdiam, merasakan semburat rasa malu dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah melanggar syarat yang sebelumnya disepakati. Dengan tulus, ia meminta maaf, "Maafkan aku. Aku lupa akan janji itu. Berilah aku kesempatan untuk tidak mengulanginya." Nabi Khidir AS hanya mengangguk, dan mereka pun melanjutkan perjalanan setelah memperbaiki perahu agar tidak terlalu bocor. Sepanjang sisa perjalanan itu, Nabi Musa AS lebih berhati-hati dan terus mengingatkan dirinya akan syarat yang telah ditetapkan. Namun, hatinya tak kunjung tenang. Tindakan Nabi Khidir AS terus terbayang dalam benaknya, menimbulkan tanda tanya yang membekas. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan yang sunyi,
di mana mereka turun dari perahu dan melanjutkan perjalanan di daratan. Saat berjalan, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang tampak riang dan tak berdosa, bermain sendirian di tepi jalan. Tiba-tiba, tanpa sepatah kata, Nabi Khidir AS mendekati pemuda itu dan mengakhiri hidupnya dengan satu gerakan cepat. Nabi Musa AS terkejut, matanya melebar melihat tindakan yang baru saja dilakukan Nabi Khidir AS. Hatinya tak mampu menahan luapan amarah dan keguncangan yang mendalam. Tindakan ini begitu mengejutkan, begitu tak terduga, seolah tak ada alasan yang bisa membenarkannya. Ia berkata dengan suara yang penuh emosi, "Mengapa engkau membunuh seorang pemuda yang tidak berdosa? Bukankah ini perbuatan yang keji?" Nabi Khidir AS kembali menatap Nabi Musa AS dengan kesabaran, walau tatapan itu menyiratkan peringatan. "Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa engkau takkan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa AS terdiam, merasakan kegagalan untuk kedua kalinya. Ia sadar bahwa ia telah melanggar syarat sekali lagi. Dengan perasaan bersalah yang dalam, ia berkata, "Jika aku bertanya lagi setelah ini, engkau boleh memisahkan diri dariku. Sesungguhnya, aku telah gagal memenuhi janjiku." Nabi Khidir AS tak memberi jawaban, hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan Nabi Musa AS yang dipenuhi oleh berbagai perasaan. Dalam diam, Nabi Musa AS berusaha memahami makna di balik kejadian-kejadian yang ia saksikan, namun hatinya tetap diliputi kebingungan. Ia merasa seolah-olah sedang dihadapkan pada ujian yang tak mampu ia selesaikan. Dengan perasaan yang bercampur antara kerendahan hati dan kebingungan, Nabi Musa AS tetap mengikuti Nabi Khidir AS, meskipun ia tahu bahwa kesabarannya sedang diuji hingga ke titik terendah. Hari mulai senja ketika Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS tiba di sebuah kota yang tampak sunyi dan tak bersahabat. Penduduk kota itu menatap mereka dengan dingin, tak ada yang menyapa atau memberi sedikit pun keramahan. Meski lelah setelah perjalanan panjang, mereka tetap melangkah, berharap ada tempat untuk beristirahat sejenak atau setidaknya mendapatkan sedikit makanan. Namun, setiap pintu yang mereka ketuk hanya tertutup kembali tanpa belas kasihan. Dengan perut kosong dan tubuh letih, mereka berjalan menyusuri jalan-jalan kota itu hingga tiba di sebuah dinding yang tampak hampir roboh. Dinding tua itu berdiri di tengah permukiman kumuh yang berantakan, dan di belakangnya terlihat beberapa anak kecil bermain dengan pakaian lusuh, seolah tidak peduli dengan keadaan dinding yang berbahaya itu. Tanpa mengatakan apapun, Nabi Khidir AS berjalan mendekati dinding tersebut. Nabi Musa AS memperhatikan dalam diam, mencoba memahami apa yang hendak dilakukan oleh sahabatnya itu. Lalu, dengan tangan kosong, Nabi Khidir AS mulai memperbaiki dinding itu. Ia mengangkat batu-batu berat dan menyusunnya kembali, membuat dinding yang hampir runtuh menjadi kokoh seperti sedia kala. Nabi Musa AS tak habis pikir. Ia merasa sudah mencapai batas kesabarannya. Dinding ini milik kota yang penduduknya menolak memberi mereka bantuan, bahkan sekadar air minum. Mereka diabaikan dan diperlakukan tanpa empati, namun Nabi Khidir AS justru memilih membantu dengan memperbaiki dinding yang tak memiliki hubungan dengan mereka. Kebingungan dan ketidakpuasan memuncak dalam hati Nabi Musa AS, hingga akhirnya ia tak mampu menahan diri lagi. "Wahai Khidir," ucapnya, dengan nada yang penuh keterkejutan. "Penduduk kota ini menolak memberi kita sedikit pun bantuan, namun kau justru memperbaiki dinding ini tanpa meminta imbalan. Mengapa kau melakukan hal ini?" Pertanyaan itu meluncur tanpa ia sadari, dan ketika kalimat terakhir terucap, hati Nabi Musa AS dipenuhi dengan perasaan menyesal. Ia sadar bahwa untuk ketiga kalinya ia melanggar janjinya, dan ia tahu bahwa kali ini tak ada kesempatan kedua. Dengan tatapan penuh penyesalan, ia menundukkan kepala, menyadari kesalahannya. Nabi Khidir AS menatap Nabi Musa AS dengan penuh pengertian, meski dalam matanya terpancar kesedihan. Ia tahu bahwa pertemuan mereka telah mencapai akhirnya. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Inilah saatnya kita berpisah. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan hikmah di balik setiap perbuatanku, agar kau mengerti apa yang selama ini tersembunyi dari penglihatanmu." Nabi Musa AS menatap Nabi Khidir AS dengan tatapan haru, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dalam diam, ia mendengarkan penjelasan yang penuh hikmah, mengungkap rahasia di balik tindakan-tindakan yang sebelumnya tampak membingungkan. Nabi Khidir AS memulai penjelasannya, "Adapun perahu yang kulubangi,
itu kulakukan untuk melindungi para nelayan miskin. Di wilayah ini ada seorang raja lalim yang mengambil setiap perahu yang masih layak pakai. Dengan kerusakan kecil itu, perahu mereka akan terlihat rusak, sehingga terhindar dari rampasan. Aku lakukan itu agar perahu tetap menjadi milik mereka. Nabi Musa AS tertegun, hatinya tersentuh memahami kebaikan tersembunyi di balik tindakan yang semula ia pikir keliru. Ia menyadari betapa ilmu Allah sungguh tak terbatas dan tak mudah dijangkau oleh akal manusia. Nabi Khidir AS melanjutkan, sedangkan pemuda yang kubunuh tadi, ia adalah seseorang yang kelak akan tumbuh menjadi sosok durhaka dan membawa kerusakan besar bagi orang tuanya. Allah menghendaki agar mereka digantikan dengan anak yang lebih baik, yang akan membawa ketentraman dan kedamaian bagi keluarganya. Mendengar itu, mata Nabi Musa AS terpejam sejenak, menyadari bahwa di balik setiap takdir Allah ada hikmah yang sering tersembunyi di balik tabir rahasia. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, karena telah terburu-buru menilai sesuatu yang sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Terakhir, Nabi Khidir AS menoleh pada dinding yang baru saja ia perbaiki. Dan dinding yang kukokohkan ini milik dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya terdapat harta peninggalan dari orang tua mereka yang soleh. Jika dinding ini roboh, harta itu akan terlihat, dan penduduk kota ini akan merampasnya. Aku membangun kembali dinding ini agar mereka dapat mengambil harta itu saat mereka dewasa kelak, sebagai bentuk pemeliharaan Allah terhadap mereka. Penjelasan itu menembus hati Nabi Musa AS. Ia memahami bahwa setiap tindakan Nabi Khidir AS adalah atas perintah dan izin Allah, yang tak semua dapat dipahami oleh logika manusia. Rasa takjub dan keinsafan memenuhi hatinya, menyadari betapa kecilnya pemahamannya dibandingkan ilmu Allah yang luas dan mendalam. Setelah menyampaikan penjelasan terakhir, Nabi Khidir AS menatap Nabi Musa AS dengan lembut. Kini, jalan kita berpisah di sini. Semoga ilmu yang kau dapatkan hari ini menjadi pelajaran yang mendalam bagimu. Nabi Musa AS menunduk, menerima perpisahan itu dengan penuh kesadaran. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan keikhlasan, walaupun rasa kehilangan membekas dalam jiwanya. Pertemuan singkat ini mengajarkannya tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebesaran hikmah Allah yang melampaui pemahaman manusia. Dengan langkah yang perlahan, Nabi Khidir AS pergi, meninggalkan Nabi Musa AS yang berdiri termenung di tepi jalan kota itu, meresapi setiap hikmah yang baru saja ia terima. Kini ia tahu bahwa di balik setiap ketetapan Allah, tersembunyi kebijaksanaan yang hanya dapat dipahami oleh hati yang penuh kesabaran dan kerendahan hati. Setelah perpisahan yang hening itu, Nabi Musa AS berdiri di tempatnya, menatap ke arah di mana Nabi Khidir AS perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Hatinya masih dipenuhi rasa haru dan syukur, tetapi juga terpaut dengan penyesalan yang dalam. Pertemuan singkat ini membuka matanya tentang kekuatan takdir yang di luar jangkauan manusia, tetapi juga menyisakan kekosongan dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Di tengah kebisuan, angin menyapu lembut wajahnya, seakan mengingatkan bahwa perjalanannya belum berakhir. Nabi Musa AS menarik napas panjang, mencoba merenungkan semua yang telah ia alami. Ia merasa lebih rendah hati, menyadari bahwa segala ilmu yang dimilikinya tidak sebanding dengan pengetahuan Allah yang maha luas. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa AS melanjutkan langkahnya, meninggalkan kota asing itu. Langit yang mulai temaram mengiringi perjalanan sunyinya, sementara pikirannya terus dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang ia alami bersama Nabi Khidir AS. Ia mengingat perahu berlubang yang justru menyelamatkan pemiliknya, pemuda yang diambil nyawanya sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi orang tuanya, dan dinding yang dibangun untuk melindungi harta anak-anak yatim yang tak berdaya. Semakin dalam ia merenung, semakin jelas baginya bahwa ada batas bagi pemahaman manusia. Tidak semua takdir bisa ia nilai dengan mata manusiawi atau diukur dengan logika yang terbatas. Keputusan Allah selalu penuh hikmah, bahkan ketika tampaknya tidak adil atau keliru di mata manusia. Tiba-tiba, dalam kesendirian itu, Nabi Musa AS merasa seolah dipanggil kembali kepada tugas utamanya sebagai Nabi dan Rasul. Allah telah memberinya pelajaran berharga tentang kesabaran, ketulusan, dan keterbatasan manusia. Pelajaran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umatnya, agar mereka belajar untuk mempercayai kehendak Allah tanpa harus selalu memahami alasannya.
Nabi Musa AS memutuskan untuk kembali kepada kaumnya dengan hati yang lebih lapang dan penuh hikmah. Ia merasa diberi bekal yang lebih dalam untuk membimbing umatnya, bukan hanya dengan ilmu yang ia ketahui, tetapi juga dengan kesadaran akan ilmu yang tak dapat ia pahami. Ia kini merasa siap untuk mengajarkan mereka tentang keikhlasan menerima takdir, tanpa perlu selalu mencari jawaban atau alasan di baliknya. Saat langkah-langkahnya membawa dia mendekati tempat kaumnya berada, senja mulai berubah menjadi malam. Langit yang berwarna jingga perlahan tergantikan oleh taburan bintang yang bersinar lembut, seolah menuntunnya pulang. Dalam diam, Nabi Musa AS menatap langit, berbicara dalam hatinya kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya seluruh dirinya kepada kehendak Sang Maha Kuasa. Aku menerima, ya Allah, bisiknya dalam hati. Aku menerima bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu, dan hanya Engkaulah yang Maha mengetahui. Perjalanan itu kini bukan lagi sekadar pencarian ilmu, tetapi sebuah perjalanan jiwa yang mengubah dirinya selamanya. Setiap langkah yang ia ambil mengingatkannya untuk senantiasa berserah diri kepada takdir yang digariskan Allah, meski dalam kebesarannya ada hal-hal yang tak akan pernah bisa dimengerti manusia. Dan ketika akhirnya ia tiba di antara kaumnya, Nabi Musa AS menyadari bahwa pelajaran dari Nabi Khidir AS tidak hanya untuk memperkaya pengetahuannya, tetapi juga untuk menguatkan kesabarannya dalam menghadapi umat yang keras kepala. Ia tahu bahwa di hadapannya masih terbentang tugas besar untuk membimbing mereka, namun kali ini ia merasa lebih tenang dan bijaksana. Ia siap mengajarkan mereka untuk bersabar, seperti ia telah diajari oleh seorang hamba yang penuh rahasia dari Allah. Dengan tekad baru dan hati yang lebih lapang, Nabi Musa AS berdiri di hadapan kaumnya, membawa pelajaran yang akan ia sampaikan sepanjang hidupnya, bahwa ada batas dalam pemahaman manusia, dan disitulah keimanan kita diuji, untuk tetap percaya kepada kehendak Allah yang Maha Bijaksana. Hari demi hari berlalu, dan Nabi Musa AS kembali di tengah kaumnya, menghadapi berbagai tantangan yang tak pernah habis. Kaumnya masih keras kepala, kerap menentang dan mempertanyakan ketentuan Allah yang ia ajarkan. Mereka seringkali menuntut kejelasan di balik setiap perintah, ingin tahu alasan di balik setiap hukum yang Allah tetapkan. Hal ini membuat tugas Nabi Musa AS terasa semakin berat. Namun, pertemuannya dengan Nabi Khidir AS telah mengubah dirinya. Setiap kali menghadapi pertanyaan yang menguji kesabarannya, ia teringat perahu yang dilubangi, pemuda yang dibunuh, dan dinding yang diperbaiki. Hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik semua tindakan itu membekas dalam ingatannya, memberi kekuatan di saat hatinya mulai goyah. Dengan pemahaman baru, ia menghadapi umatnya dengan penuh kelembutan dan keteguhan. Suatu ketika, kaumnya mengajukan permintaan yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka mendesak agar Allah menunjukkan bukti langsung dari kekuasaannya. Mereka ingin melihat tanda-tanda yang nyata, bukti fisik yang bisa meyakinkan mereka akan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Mendengar permintaan itu, hati Nabi Musa AS sempat tertekan. Ia tahu bahwa keimanan sejati seharusnya tidak bergantung pada bukti fisik, namun ia memahami bahwa kaumnya masih jauh dari pemahaman tersebut. Maka, dengan rasa rendah hati, Nabi Musa AS memohon kepada Allah, mengungkapkan kebimbangan hatinya. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang terbatas, tetapi ia berharap Allah memberinya petunjuk untuk membimbing umatnya yang selalu meragukannya. Dalam doa dan ketulusan itu, ia mendengar bisikan hatinya sendiri, menyadari bahwa tugasnya bukanlah menjawab segala tuntutan manusia, melainkan membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keimanan. Keesokan harinya, Nabi Musa AS berkumpul kembali dengan kaumnya, menatap mereka dengan pandangan yang penuh kesabaran. Ia berkata dengan suara tenang namun tegas, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa tidak semua hal yang Allah tetapkan harus kita pahami. Di balik setiap perintahnya ada kebijaksanaan yang melampaui pikiran kita. Bukan keinginan kita yang menentukan bagaimana kita harus beriman, melainkan keikhlasan hati untuk menerima apa yang tidak bisa kita pahami." Sebagian dari kaumnya masih tampak ragu, tetapi ada juga yang mulai terdiam, merenungkan kata-kata Nabi Musa AS. Ia kemudian menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir AS, sosok yang diberi ilmu langsung dari Allah, yang bertindak bukan atas kehendak pribadinya, tetapi atas kehendaknya. Dengan hati-hati, Nabi Musa AS menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang ia alami bersama Nabi Khidir AS, mengungkapkan betapa ia sendiri, sebagai seorang nabi,
sempat kesulitan memahami tindakan sahabatnya yang tampak di luar logika manusia. Nabi Musa AS melanjutkan dengan suara yang bergetar, terkadang, yang kita anggap kejahatan bisa jadi adalah kebaikan yang tersembunyi. Yang tampak merugikan justru bisa menjadi penyelamat, dan yang kita kira buruk bisa saja adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak kita pahami. Tugas kita bukanlah menghakimi kehendak Allah, tetapi berserah dan percaya bahwa Allah selalu punya alasan yang lebih baik daripada apa yang mampu kita bayangkan. Kata-kata itu menggema dalam hati kaumnya, seperti aliran air yang membasuh tanah kering. Mereka terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari hati seorang nabi yang telah menyaksikan langsung kebesaran Allah. Beberapa dari mereka mulai menundukkan kepala, menyadari keangkuhan yang selama ini menutupi hati mereka. Di antara mereka, seorang pria tua bangkit, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ya Musa, maafkan kami. Selama ini, kami terlalu banyak menuntut tanpa memahami hikmah yang sebenarnya. Ajarkanlah kami untuk lebih bersabar dan menerima ketetapan Allah." Nabi Musa AS tersenyum lembut, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan di tengah umatnya. Ia tahu bahwa benih-benih keimanan mulai tumbuh dalam hati mereka. Dengan tekad yang baru, ia bersumpah dalam hatinya untuk terus membimbing mereka, sekalipun jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Malam itu, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, mengucapkan syukur atas perubahan yang mulai terlihat dalam kaumnya. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Nabi Khidir AS adalah hadiah tak ternilai dari Allah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umatnya. Dengan hati yang penuh ketenangan, ia mengakhiri doanya dengan satu permintaan terakhir, agar Allah senantiasa menuntunnya di setiap langkahnya, karena ia tahu bahwa setiap perjalanan akan selalu penuh misteri yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Hari demi hari berlalu sejak perubahan yang perlahan terjadi di tengah kaum Nabi Musa AS. Walaupun banyak yang mulai membuka hati terhadap ajarannya, ada pula yang tetap terbelenggu dalam keraguan. Nabi Musa AS menyadari bahwa membimbing hati manusia tak semudah membalikkan telapak tangan, dan ia terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan baginya untuk menyampaikan kebenaran hingga akhir hayatnya. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa mengguncang kaumnya, menguji iman mereka sekali lagi. Di tengah perjalanan menuju negeri yang dijanjikan, mereka mendengar kabar bahwa tanah yang akan mereka tempati dikuasai oleh kaum yang kuat dan tak terkalahkan. Para pengintai yang dikirim untuk menyelidiki keadaan negeri itu kembali dengan wajah pucat dan ketika para pengintai kembali ke perkemahan dengan kabar bahwa negeri yang dijanjikan dikuasai oleh kaum yang perkasa, ketakutan segera menyebar di tengah-tengah kaum Nabi Musa AS. Mereka mendeskripsikan bangsa itu sebagai raksasa yang memiliki kekuatan besar, benteng kokoh, dan persenjataan yang tak tertandingi. Mendengar kabar ini, hati umat Nabi Musa AS langsung ciut, seolah seluruh keberanian yang baru saja mulai tumbuh kini lenyap ditelan ketakutan. Dalam kepanikan, kaum Nabi Musa AS berkumpul di depan Nabi Musa AS. Mereka berseru dengan suara gemetar, "Wahai Musa, bagaimana mungkin kita bisa memasuki negeri itu? Mereka jauh lebih kuat dari kita. Kita hanya akan berakhir sebagai korban jika melawan mereka." Nabi Musa AS berdiri tegak di hadapan mereka, berusaha menenangkan kaumnya yang terguncang. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia mengingatkan mereka bahwa Allah telah menjanjikan negeri itu sebagai milik mereka. "Apakah kalian lupa bahwa Allah bersama kita?" seru Nabi Musa AS. "Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendaknya. Dia yang telah membelah laut untuk kita, menyelamatkan kita dari kekejaman Firaun, dan menuntun kita sejauh ini. Bukankah itu bukti bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita?" Namun, kata-katanya seakan terbentur tembok ketakutan yang tebal dalam hati umatnya. Mereka masih ragu, bahkan sebagian mulai menuduh Nabi Musa AS membawa mereka ke dalam bahaya. Suasana semakin mencekam ketika beberapa dari mereka secara terbuka menyatakan penolakan, berseru bahwa mereka lebih baik kembali ke Mesir daripada mati sia-sia di negeri asing ini. Di tengah kekacauan itu, muncul dua orang lelaki beriman yang selama ini mengikuti Nabi Musa AS dengan penuh kesetiaan. Mereka adalah Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dengan suara lantang, Yusha bin Nun berdiri di samping Nabi Musa AS, memohon kepada kaum itu untuk percaya kepada janji Allah. "Saudara-saudaraku," kata Yusha dengan penuh keberanian, "jika Allah berkehendak, kita pasti dapat memasuki negeri itu.
Ingatlah, kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu bersama kita. Marilah kita bertawakal dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Namun, walaupun seruan keberanian itu menggema, hati kaum Nabi Musa AS tetap dikuasai ketakutan. Mereka menolak ajakan Yusa dan Kaleb, bahkan mengancam akan menyerang mereka jika terus memaksa. Saat itu, Nabi Musa AS merasakan keputusasaan yang mendalam. Setelah semua mukjizat yang mereka saksikan, semua tanda-tanda kebesaran Allah yang telah mengantarkan mereka sejauh ini, mengapa mereka masih sulit mempercayainya? Nabi Musa AS terdiam dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Ia menundukkan kepala, bersandar kepada Allah, memohon petunjuk dalam keputusasaan. Dalam hati yang hancur, ia berdoa, memohon agar Allah mengampuni kaumnya yang masih dikuasai ketakutan dan keraguan. Dan pada saat itulah, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa AS dengan suara yang penuh kewibawaan, namun juga dengan nada peringatan. Wahai Musa, kaum yang enggan percaya kepadaku, yang memilih ketakutan daripada keimanan, tak akan menerima janjiku atas negeri itu. Negeri yang dijanjikan akan tertunda untuk mereka. Mereka akan mengembara di padang pasir selama 40 tahun, hingga generasi yang baru, yang beriman, menggantikan mereka. Hati Nabi Musa AS semakin remuk mendengar keputusan Allah. Dengan penuh kepedihan, ia menyampaikan kabar itu kepada kaumnya. Berita bahwa mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang pasir mengguncang mereka. Namun, ketakutan dan keraguan mereka telah mengunci mereka dalam nasib itu. Allah telah menetapkan perjalanan panjang bagi mereka sebagai bentuk pengajaran atas ketidakpercayaan mereka. Malam itu, Nabi Musa AS merenungi semuanya, dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia menyadari betapa beratnya amanah yang diembannya. Setiap mukjizat, setiap pengorbanan yang ia lakukan demi kaumnya, kini harus tertahan oleh kebimbangan mereka sendiri. Namun, ia tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, dan ia menerima keputusan itu dengan penuh kerendahan hati. Dalam keheningan malam, di bawah langit yang berhiaskan bintang, Nabi Musa AS memantapkan hatinya. Ia berjanji akan terus membimbing kaumnya meski perjalanan mereka harus berlanjut di tengah kerasnya padang pasir. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa tugasnya bukanlah membuat kaumnya percaya, melainkan menjadi cahaya yang akan menuntun mereka dalam kegelapan. Perjalanan 40 tahun di padang pasir pun dimulai. Di bawah panas terik, yang membakar dan hamparan pasir yang seakan tak berujung, Nabi Musa AS berjalan di depan mereka, tak pernah meninggalkan kaumnya meski tantangan semakin berat. Dalam keheningan dan keletihan yang membungkus perjalanan itu, mereka terus melangkah, perlahan tapi pasti, menuju sebuah generasi yang akan bangkit dari ketidakpercayaan mereka, untuk akhirnya layak menerima janji Allah. Berarti 40 tahun berlalu dengan penuh cobaan dan penderitaan. Setiap langkah di padang pasir yang tandus adalah ujian berat, baik bagi tubuh maupun jiwa. Kaum Nabi Musa AS yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah, fisik mereka rapuh, dan hati mereka dipenuhi penyesalan. Namun, di balik setiap langkah yang mereka ambil, tersembunyi harapan akan janji Allah yang akan tiba di akhir perjalanan ini. Pada suatu hari, di tengah perjalanan panjang itu, Nabi Musa AS berdiri di atas sebuah bukit, memandang ke seberang gurun yang membentang luas. Ia merasakan berat beban yang telah ia pikul selama ini. Ketika ia menoleh ke belakang, melihat kaumnya yang menapaki jejaknya, ia mengetahui betul bahwa ini adalah ujian terbesar baginya sebagai seorang pemimpin. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang menghimpit, datanglah wahyu dari Allah. Suara yang lembut namun penuh kewibawaan itu menyentuh hatinya. Wahai Musa, telah tiba waktunya untuk mereka memahami, bahwa perjalanan ini adalah pengajaran, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga untukmu. Sesungguhnya, kaum Israel akan segera menggantikan generasi yang lama. Janjiku akan dipenuhi, tetapi mereka harus melalui ujian ini dengan hati yang suci dan bersih. Mendengar wahyu tersebut, Nabi Musa AS menundukkan kepala, merasakan beban yang semakin berat. Selama 40 tahun ini, ia telah menyaksikan berbagai peristiwa yang menguji kesabaran, keimanan, dan ketulusan hatinya. Ia telah melihat kaumnya merengek, mengeluh, dan seringkali berbalik dari jalan yang benar. Namun ia tahu bahwa Allah Maha Penyayang, dan setiap ujian ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Malam itu, setelah menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya, suasana semakin hening.
Namun di balik kesunyian itu, Nabi Musa AS merasakan sebuah perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, sebuah akhir dari perjalanan panjang ini, yang akan membuka jalan menuju masa depan yang penuh harapan. Tetapi sebelum itu, ia harus membawa mereka ke titik yang lebih tinggi dalam keimanan mereka, untuk menyiapkan mereka menerima kemenangan yang telah dijanjikan. Keletihan fisik mereka tak menghalangi semangat yang perlahan mulai bangkit di dalam diri setiap individu. Setiap ujian di padang pasir kini menjadi pelajaran, dan meskipun banyak yang masih meragukan, ada sedikit demi sedikit perubahan dalam cara mereka melihat kehidupan. Mereka mulai lebih mengerti bahwa ini bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk bersih dari segala dosa dan kesalahan. Hari demi hari berlalu dengan penuh harapan dan keteguhan hati. Kaum Nabi Musa AS yang lama tidak percaya, kini semakin mengerti nilai dari ketabahan. Suatu hari, setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih subur, sebuah oasis yang penuh dengan pohon dan air yang menyegarkan. Tempat itu adalah tanda bahwa mereka semakin dekat dengan tanah yang dijanjikan. Namun, meskipun mereka merasa lega, ada sebuah ujian besar yang menunggu di depan mata. Di tempat itu, Allah memerintahkan Nabi Musa AS untuk menguji mereka dengan perintah yang lebih berat lagi. Mereka harus berperang melawan bangsa yang kuat dan berperangai keras. Allah menguji hati mereka, apakah mereka benar-benar siap untuk menerima janjinya ataukah masih terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Nabi Musa AS mengumpulkan kaumnya di tengah oasis yang damai itu. Dengan penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Wahai kaumku, inilah ujian terakhir. Allah telah menunjukkan segala tanda kebesarannya kepada kita. Tidak ada lagi alasan untuk meragukannya. Sekarang, kita harus bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan apakah kita layak menerima negeri yang telah Allah janjikan." Mereka semua menatap Nabi Musa AS dengan tatapan penuh harap, namun di dalam hati mereka, masih ada ketakutan yang membayangi. Namun Nabi Musa AS terus menguatkan mereka, meyakinkan bahwa Allah akan selalu bersama mereka, seperti yang telah terjadi selama perjalanan mereka. "Percayalah, dengan izin Allah, kita akan menang," katanya dengan suara penuh keyakinan. Kaum Nabi Musa AS akhirnya bersiap. Mereka mengenakan perlengkapan perang, meskipun hati mereka diliputi kecemasan. Perang yang akan mereka hadapi bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang batin, untuk mengalahkan ketakutan mereka sendiri dan mengesampingkan keraguan. Perang ini adalah ujian terakhir mereka, ujian untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, dan untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk memasuki tanah yang penuh berkah. Dengan semangat yang terbaring di antara ketakutan dan harapan, mereka maju, melangkah menuju pertempuran yang menentukan. Masing-masing membawa harapan akan masa depan yang lebih baik, sebuah masa depan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang percaya dan bersabar. Dan di saat-saat terakhir, Nabi Musa AS berdiri di depan, memimpin mereka dengan hati yang mantap, yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang berserah diri. Pertempuran pun dimulai, dan semuanya teruji, tak hanya fisik, tetapi juga hati dan jiwa mereka. Mereka berperang bukan hanya untuk tanah yang dijanjikan, tetapi untuk keyakinan mereka kepada Allah yang Maha Besar.